saya Janel Variani dengan NIM akhir 010 kelas Katlea. Saya dari Poltekkes Kemenkes Semarang, Prodi Kebidanan Magelang. Saya akan menjelaskan 12 sistem saraf tepi untuk memenuhi tugas anatomi fisiologi. Selamat menyaksikan. Susunan saraf tepi. Susunan saraf tepi adalah saraf yang menghubungkan otak dan medula spinalis dengan bagian-bagian tubuh yang lain. Susunan saraf tepi terdiri dari saraf kranial, saraf spinal, dan susunan saraf otonom atau simpatik dan parasimpatik. Susunan saraf kranial dan spinal menghubungkan otak dan medula spinalis dengan struktur permukaan tubuh seperti kulit dan otot skeletal. Saraf otonom menghubungkan otak dan medula spinalis dengan beberapa kelenjar dalam tubuh, kardiovaskular, otot dada, dan abdomen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai saraf kranial. Terdapat 12 pasang saraf yang terhubung dengan permukaan bawah otak seperti otak tengah, medula oblongata, dan pons. Jaringan saraf ini menghubungkan antar otak dengan struktur yang ada pada kepala, leher, rongga torak, dan abdomen. 12 pasang saraf kranial sebagai berikut. Yang pertama, nervus olfactorius. Susunan saraf bersifat motorik, berfungsi sensasi penciuman dengan membawa rangsangan aroma bau-bauan dari rongga hidung ke otak. Saraf penciuman dari otak dibawa menuju rongga hidung menuju sel-sel panca indera di bagian atas dari mukosa hidung sebelah atas dari koca superior. Gangguan pada nervus olfactorius terjadi pengurangan daya penciuman disebut hiposmi atau anosmi. Yang kedua, nervus opticus. Panjang kurang lebih 4 cm dari orbita ke kranium. Susunan saraf bersifat sensoris, berfungsi mensarafi bola mata dan membawa rangsangan penglihatan dari mata ke otak. Yang ketiga, nervus oculomotorius. Bersifat motoris, mensarafi musculus sphincter pupillae ciliaris. Impuls sarafnya dari otak menuju ke otot mata. Berfungsi mensarafi otot penggerak bola mata dan mengangkat kelopak mata. Yang keempat, nervus trochlearis merupakan saraf kranial paling halus, bersifat motoris, mensarafi otot-otot orbita. Impuls dari otak menuju ke otot mata bagian luar, berfungsi memutar bola mata. Yang kelima, nervus trigeminus merupakan saraf kranial yang paling besar, terdiri dari 3 buah saraf. Yang pertama, nervus ophthalmicus. Yang kedua, nervus maxillaris, dan yang ketiga, nervus mandibularis, yang merupakan saraf gabungan sensoris motorik. Impuls dari kulit, membran mukosa pada kepala, gigi menuju ke otak dan sebaliknya, dari otak menuju ke otot mengunyah. Fungsinya mengurus sensasi yang umumnya pada wajah dan sebagian kepala, bagian dalam hidung, mulut, gigi, dan menigen termasuk gerakan. Yang keenam, nervus abducens bersifat motorik yang mensarafi musculus rectus lateralis bola mata. Impuls dari otak ke otot mata bagian luar, berpusat dari pons bagian bawah menyebabkan bola mata tidak dapat digerakkan ke lateral. Berfungsi sebagai saraf penggoyah sisi mata. Yang ketujuh, nervus facialis memiliki satu radik motoris dan sensoris. Radik motoris mensarafi otot muka, kulit kepala. Radik sensoris mengandung serabut pengecap 2/3 anterior lidah, dasar mulut dan palatum mole. Impuls dari indera pengecap lidah menuju otak dan dari otak menuju wajah. Berfungsi sebagai sensasi menghantarkan rasa pengecap dan ekspresi wajah atau mimik wajah. Yang kedelapan, nervus statoacousticus terdiri dari 2 perangkat saraf, yaitu cochlearis atau saraf pendengar dan vestibularis atau saraf keseimbangan. Impuls dari telinga menuju ke otak, berfungsi sebagai saraf pendengaran dan keseimbangan. Gangguan pada saraf cochlearis disebut ketulian perseptif. Gangguan pada nervus vestibularis adalah gangguan keseimbangan yang tampak pada waktu berdiri atau berjalan, terlihat goyang atau sempoyongan. Yang kesembilan, nervus glossopharyngeus. Impuls dari kerongkongan lidah menuju ke otak dan dari otak menuju ke otot kerongkongan dan kelenjar saliva. Mempunyai 3 buah nukleus, yaitu nukleus motoris, sensoris, dan salivatoris.
mempunyai 4 komponen saraf, yaitu pertama komponen motoris, mensavo otot yang menggerakkan faring ke atas. Yang kedua komponen sensoris, mengurusi perasaan palatum mole, epiglotis, dan dinding faring bagian atas. Yang ketiga komponen yang menghantarkan rasa pengecap 1/3 lidah bagian belakang. Yang keempat komponen parasimpatis yang merangsang sekresi kelenjar ludah glandula parotis, berfungsi sebagai sensasi pada kerongkongan pengecap, gerakan menelan, dan sekresi saliva. Kerusakannya menimbulkan kelumpuhan palatum mole sehingga suara sengau jika minum air sering masuk hidung, gangguan rasa kecap pada lidah belakang. Yang ke-10 nervus vagus, terdiri dari serabut saraf sensorik dan motoris yang mensarafi jantung dan sebagian besar traktus respiratorius. Impuls dari kerongkongan, laring, organ rongga torak, dan abdomen menuju otak, dan dari otak menuju otot pada tenggorokan dan ke organ rongga torak dan abdomen. Terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, motorik yang mensarafi otot faring atau otot yang menggerakkan pita suara. Yang kedua, sensori yang mengurus perasaan di bawah faring. Yang ketiga, saraf parasimpatik yang mensarafi sebagian alat dalam tubuh. Kerusakannya yaitu kelumpuhan saraf menelan, suara serak karena kelumpuhan pita suara. Yang ke-11 nervus accessorius, impuls dari otak menuju ke otot, pundak, dan leher. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama radik kranial yang kecil dan tersebar melalui cabang-cabang palatum mole, faring, dan laring. Yang kedua radik spinalis yang besar mensarafi trapezius dan sternocleidomastoideus. Yang ketiga radik kranial yang muncul di permukaan atas medula oblongata berupa 5 radik kecil, berfungsi sebagai gerakan pundak dan kepala. Kerusakannya yaitu gangguan gerakan bahu. Yang ke-12 nervus hypoglossus, saraf bersifat motorik, impuls dari otak menuju ke otot lidah, berfungsi mensarafi otot lidah untuk menggerakkan lidah. Kerusakannya yaitu kelumpuhan otot lidah, posisi mulut tertarik ke sisi yang sehat, dan ketika lidah dijulurkan maka lidah membelok ke sisi yang lumpuh.